Perkenalkan lur, nama saya Icang Garuda, gagah rupawan dan jadi idaman ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor salah satu film terbaik sepanjang masa yang sangat plot twist, bergenre misteri sci-fi drama. Film ini berjudul The Prestige tahun 2006. Pastinya beberapa dari kalian sudah nonton film ini, bukan? Buat yang belum nonton, selamat menonton lur. Buat yang sudah, mari kita bernostalgia karena film ini sangatlah epic tentunya. The Prestige bercerita tentang persaingan antara dua pesulap tersohor pada zamannya, di mana ambisi untuk menjadi yang terbaik membuat mereka rela melakukan hal apapun di luar batas. Seperti apakah keepikan film ini? Langsung aja kita ke tebak-tebakan dari dulurku Renal Bestian Sude ya. Toko apa yang suka main bola? Ayo apa? Pas lur, pas. Jawabannya toko mix mix. Berlatar pada tahun 1800-an akhir di London, di awal film terlihat banyak topi pesulap berserakan dan terdengar suara yang mengatakan, "Apa kamu sudah memperhatikan baik-baik?" Film pun berlanjut ke seorang mbah-mbah bernama Carter yang menjelaskan ke gadis kecil jika setiap trik sulap memiliki 3 bagian. Bagian pertama disebut The Pledge, yaitu si pesulap memperagakan trik sulapnya seperti biasa, kartu, burung, atau benda apapun lah. Lalu penonton dibiarkan mengecek alat sulap untuk membuktikan benda itu normal lur. Bagian kedua disebut The Turn, di mana pesulap memulai aksinya yang membuat penonton kebingungan. Contohnya seperti menghilang. Namun penonton tidak akan bertepuk tangan sebelum bagian tersulit atau bagian ketiga terjadi, yaitu The Prestige, di mana benda yang hilang bisa kembali dimunculkan saat narasi tersebut dibacakan. Scene kembali ke sebuah pertunjukan sulap yang sedang berlangsung, di mana pesulap profesional nan tersohor bernama Wolverine, bukan dong, bernama Robert Angier yang akan membuat dirinya menghilang. Aliran listrik mulai menyetrum dirinya dan wala, Robert tiba-tiba menghilang karena ternyata lantai sudah dimodifikasi agar Robert jatuh ke bawah. Namun naasnya di bawah sana ada tangki air yang membuat Robert tenggelam karena pintunya otomatis terkunci. Sementara itu ada pesulap lain yaitu Borden yang melihatnya tampak kebingungan, dan inilah The Prestige. The Prestige. Are you watching closely? Scene pun berlanjut di persidangan saat Carter memberikan kesaksian tentang peristiwa yang terjadi di akhir pertunjukan sulap dan membuat Robert tewas. Usut punya usut, Carter adalah perancang ilusi dari trik-trik sulap milik Robert. Dia menjelaskan bahwa Borden lah yang menaruh tangki berisi air itu tepat di bawah pintu rahasia pertunjukan. Karena Carter melihat Borden ada di bawah sana dan hanya menatap Robert yang tenggelam, Borden pun akhirnya dipenjara dan akan dihukum gantung. Dia selalu dijaga dengan ketat karena bisa saja kabur menggunakan trik sulapnya. Seperti contohnya dia pernah memindahkan rantai ke sipir penjara dengan mudahnya. Oh, maybe I'm just biding my time. Can't you undo real locks, Professor? Suatu hari Borden kedatangan tamu seorang pengacara yaitu Owens atas perintah pesulap ulung kaya raya bernama Lord Cartlow. Tujuan Owens ke sana untuk membeli ilusi sulap ternama yaitu The Transported Man yang dimiliki oleh Borden, di mana itu adalah trik teleportasi dalam waktu singkat yang sangat populer pada masanya. Jelas Borden tidak mau menjual ilusi terbaiknya, tapi Owens mengatakan jika triknya dijual, Borden tidak hanya mendapatkan uang, tapi putrinya juga akan dirawat oleh Cartlow. Selain itu, Owens juga memberikan buku harian milik Robert yang berisi kisah perjalanannya meniru trik teleportasi The Transported Man. Di selnya, Borden mulai membaca buku harian tersebut, di mana Robert pergi sampai ke Colorado, Amerika untuk mengungkap rahasia trik teleportasi milik Borden. It'll take much longer to unravel the rest of Borden's secrets. Film pun flashback jauh ke belakang saat Robert ke Colorado. Setelah menginap di sebuah hotel, Robert pun OTW ke atas gunung untuk bertemu seorang ilmuwan penemu tersohor yang tak lain tak bukan adalah Nikola Tesla. Sayangnya asisten Tesla yaitu Ellie harus mengusirnya karena Tesla sedang melakukan eksperimen ilmiah. Namun Robert tidak menyerah begitu saja. Dia tetap menunggu di hotel sampai Tesla bisa ditemui dan lanjut membaca buku harian milik Borden yang telah dicolok
menolongnya saat itu. Dan berisi semua perjalanan hidup Borden. Film pun kembali flashback saat Robert dan Borden masih bersahabat di usia muda. Mereka bekerja untuk pesulap ternama saat itu dan sering berpura-pura menjadi penonton untuk memuluskan trik pesulap tersebut. Find this lovely young woman. Bukan hanya mereka berdua, Carter dan istri Robert yaitu Julia juga bekerja menjadi asisten pesulap. Di belakang panggung mereka sempat berdiskusi di mana menurut Borden perlu adanya trik sulap baru, seperti menangkap peluru atau menangkap hati wanita yang susah didapatkan. Berbekal pengalaman bekerja di bawah pesulap, Robert dan Borden juga bisa memainkan trik sulap yang tidak kalah hebatnya, dan mereka berambisi menjadi pesulap hebat. Suatu hari saat kerja sambilan jadi asisten pesulap lokal, Borden melihat penonton bernama Sarah dan dia merasakan yang namanya pandangan pertama. Apakah dia cinta sejatiku? Borden pun akhirnya berkenalan dengan Sarah dan hubungan mereka semakin dekat. Hari demi hari pun berlalu, Robert dan Borden masih melakoni perannya berpura-pura menjadi penonton. Sampai tiba hari di mana Borden salah mengikat simpul talinya dan itu membuat Julia tewas tenggelam. Either of you two gentlemen sailors? Julia! 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 Jelas Robert sangat-sangat terpukul dengan insiden tersebut. Julia pun dimakamkan dan Borden merasa sangat berdosa. Sejak saat itulah hubungan persahabatan mereka retak dan Robert sangat emosi karena Borden tidak menjelaskan simpul tali apa yang digunakannya, lalu pergi begitu saja. Which knot did you tie? You don't know? You don't know? Singkat cerita, kini Borden telah berkeluarga dengan Sarah dan memulai pertunjukannya sendiri sesuai cita-citanya, dibantu oleh perancang ilusinya atau manajernya bernama Fallon. Sarah pun memberi kabar gembira bahwa dirinya sedang hamidun dan Borden juga memberi kabar baik bahwa dia mendapatkan kontrak pertunjukan pertamanya, di mana salah satu triknya adalah menangkap peluru, dan karena Sarah kepo pengen tahu caranya, Borden pun terpaksa memberitainya. Pertama-tama masukkan mesiu dari moncong, lalu diberi sumbatan, baru dimasukkan peluru lur. Dengan begitu peluru tidak akan bisa ditembakkan, suaranya doang aja yang keluar, ya kan? Warding and the bullet. Everything's gonna be alright. I love you very much. Pertunjukan pun akhirnya dimulai. Borden mempersilahkan sukarelawan untuk maju menembak, dan ternyata itu adalah Robert yang menyamar. Masih dengan amarah yang sama, Robert kembali bertanya simpul apakah yang diikatkan Borden ke istrinya. Tapi Borden masih memberi jawaban yang sama bahwa dia juga tidak tahu dan yang terjadi. I don't know. Robert yang tahu triknya pun bisa menembakkan peluru, dan untungnya pistol sempat dihalau oleh sang asisten Fallon, yang mana peluru hanya mengenai jari manis juga kelingkingnya Borden hingga putus. Beberapa bulan setelahnya anak Borden dan Sarah telah lahir. Pendapatan dari hasil sulap masih belum banyak dan selama ini dia harus melakukan trik tanpa dua jari di tangan kirinya yang tentunya sangat terbatas. Sementara itu Robert didatangi oleh Carter yang ingin menjadi perancang ilusinya, dan mereka mulai berdiskusi untuk pertunjukan berikutnya, di mana Robert sudah memiliki nama panggung yaitu The Great Denton. Carter juga sudah mendapatkan asisten untuk membantu Robert di atas panggung, yaitu Mbak Black Widow alias Olivia. Mereka pun mulai mensimulasikan trik mengeluarkan merpati dari sangkar dengan alat buatan Carter di punggung yang dengan canggihnya bisa seperti ini dong lur. Put it round his foot. Be careful. He's alright, eh? Hari pertunjukan pun akhirnya tiba. Sebagai trik pembuka, Robert telah menukar sapu tangan dua penonton. Lalu di trik berikutnya adalah melepaskan merpati dari sangkar yang tertutup. Dengan cepat Robert memakai rompi khusus, lalu membawa merpati ke atas panggung dan trik pun dimulai. Tapi sayang yang dipilih sukarelawannya ternyata adalah Borden yang menyamar. Dan tentunya dia membalas perbuatan Robert seperti di pertunjukannya. Things crossed. The champagne ready.
2 volunteers, please. A lady and a gentleman. Akibat insiden itu jari ibu-ibu penonton pun patah dan pemilik teater langsung mengusir Robert dan timnya pergi dari sana. Setelah itu Carter menyarankan Robert untuk datang ke sebuah pameran ilmiah di mana Nikola Tesla mendemonstrasikan sebuah mesin baru ciptaannya yang mungkin kalian sudah mengenalnya lur, yaitu Tesla Coil ya. Sebuah alat yang bisa menghasilkan tegangan listrik berfrekuensi tinggi tanpa kabel, namun karena alat itu masih belum sempurna, sempat terjadi kekacauan yang membuat penonton bubar. Kebetulan saat itu juga ada Borden yang mendatangi pameran. Robert pun pergi mengikutinya dan dia melihat istri juga anak Borden yang masih bayi bernama Jess. Disitulah Robert merasa iri dengki karena seharusnya kebahagiaan itu dia dapatkan bersama almarhumah Julia. I saw happiness. Happiness that should have been mine. I love you. See, today it's true. Malam harinya Robert sempat ngobrol ngalor ngidul dengan asistennya Olivia yang sekarang sudah jadi cememeunya, dan Olivia menyarankan agar Robert menyudahi pembalasannya terhadap perbuatan Borden. Apa? Menyudahi perbuatannya? Nyawa istriku Julia tidak sebanding dengan 2 jari Borden yang putus, kata Robert. Emosi Robert semakin meluap-luap ketika dia melihat pertunjukan Borden yang melakukan berbagai macam trik sampai akhirnya di penghujung acara Borden menunjukkan sebuah ilusi pamungkas yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya dan sangat mustahil dilakukan, yaitu teleportasi, di mana ada 2 pintu terpisah di atas panggung, dan ketika Borden masuk ke pintu sebelah kiri, dalam waktu singkat dia bisa berpindah ke pintu sebelah kanan. Wow, bagaimana bisa? It was the greatest magic trick I've ever seen. Menurut Mbah Carter, Borden memiliki orang pengganti yang sangat mirip dan dia bersembunyi di pintu satunya. Tapi Robert yakin jika ilusi tersebut tidak akan sesederhana itu dan pasti ada metode rumit di belakangnya. Apalagi Robert dengan jelas melihat jika orang yang keluar dari pintu satunya memanglah Borden karena terlihat 2 jarinya putus. Jadi sarung tangannya kelihatan ada ganjelannya gitu loh. Jelas dia bukan orang pengganti yang didandani ya kan. Sejak saat itulah Robert terobsesi untuk mencuri trik tersebut, bahkan membuatnya lebih hebat lagi, dan Carter berencana akan mencarikan orang yang sangat mirip dengan Robert. Double. No. It's too simple. This is a complex illusion. The man stole my life. I'm gonna steal his trick. It's the same man who wears pad gloves to hide his damaged fingers. Way that I know how to do it, a bloody good double. Di lain sisi, Borden yang semakin tenar dan kaya berkat trik baru teleportasinya membelikan rumah baru untuk istrinya Sarah dan putrinya Jess. Sementara itu Robert berhasil menemukan orang yang tingkat kemiripannya 99,99% dengannya, yaitu aktor kenalan Olivia bernama Jerry yang lama nganggur dan hobi kobam. Sebulan lamanya persiapan dilakukan, Jerry sudah didandani juga dilatih sedemikian rupa dan berhasil menjadi sosok Robert seutuhnya. Trik teleportasi juga sudah di-upgrade, yaitu pintu menghadap ke samping lur, tidak seperti Borden, yang mana Robert akan membuka pintu dan secara otomatis dia jatuh ke dalam lubang di lantai, lalu pintu tertutup kembali, sedangkan Jerry akan muncul di pintu satunya dengan cara yang sama. Pertunjukan besar pun akhirnya dimulai. Jika Borden menamai ilusinya dengan The Transported Man, Robert menamainya dengan The New Transported Man. You'll see no trickery. I cannot claim this next feat as illusion. Meskipun penampilannya sangatlah sukses dan penonton geleng-geleng tepuk tangan melihat ilusinya, tapi Robert masih belum puas lur karena dia belum mengetahui trik apa yang sebenarnya dipakai oleh Borden. Untuk itulah Robert meminta bantuan Olivia untuk bekerja di bawah Borden sebagai mata-matanya. Olivia pun akhirnya menemui Borden di gudang kerjanya, dan Borden yang tahu Olivia adalah asisten sekaligus pacar dari Robert pun jelas curiga dengan maksud kedatangannya. Ternyata Borden dengan mudah mengetahui trik sulap Robert yang memakai kembaran, dan tanpa disadari Olivia pun mulai jatuh cinta dengan karisma Borden.
Hari demi hari pertunjukan berjalan dengan mulus sampai tiba saat Borden mendekati si Robert KW yaitu Jerry untuk memprovokasi agar dia harus waspada karena dengan bekerja di bawah kontrol Robert, Jerry akan kehilangan identitas aslinya dan tidak bisa hidup dengan bebas. Mendengar itu Jerry pun mulai berulah. Dia minta bayaran lebih lah, bahkan sempat mengacaukan pertunjukan dengan cara terlambat naik ke atas yang untungnya penonton masih terpukau melihat pertunjukan itu. Tidak sampai di sana lur, Borden yang masih belum puas mengambil alas tempat Robert terjatuh hingga kakinya cedera parah. Lalu Borden keluar dari pintu satunya juga telah mengikat Jerry di atas panggung. Semua itu dilakukan Borden yang seakan-akan menjadi bagian dari pertunjukan untuk mempromosikan dirinya sendiri dan mempermalukan nama Robert. My intrusion! Carter pun hanya bisa meminta maaf karena telah kecolongan dan Robert tidak bisa melakukan pertunjukan beberapa waktu lamanya karena kakinya cedera. Setelah itu Robert pun mendatangi rumah Olivia dan dia sangat emosi karena Olivia terlalu banyak membocorkan rahasianya. Menurut Olivia, Borden memang menggunakan orang yang mirip dengannya seperti yang dilakukan oleh Robert karena terdapat riasan wig rambut yang tak dipakai selama pertunjukan. Tapi Robert tetap kekeh Borden bisa melakukan teleportasi menggunakan ilusi yang lebih memukau, tidak hanya memakai kembaran seperti yang dilakukan oleh Robert. Karena karirnya sudah hancur, Jerry pun dipecat dan Olivia yang mencintai Borden beralih menjadi asistennya. Robert yang semakin putus asa pun nekat mencuri buku harian milik Borden. Namun sayang di dalamnya banyak kalimat penuh teka-teki yang membuat Robert kesulitan mencari tahu ilusi teleportasi yang digunakan oleh Borden. Notebook. And he's just getting started. Di pertunjukannya yang semakin besar dan semakin banyak penonton, Borden yang menjuluki dirinya sebagai The Professor dengan dandanan kumis serta janggut tambahan kembali melakukan aksi teleportasi dengan alat yang sudah di-upgrade oleh Tesla. Seselesainya penampilan, perancang ilusi Fallon melihat Robert yang mengikuti bosnya Borden dan karena merasa curiga, Fallon pun ikut membuntutinya sambil membawa pistol. Namun ternyata itu hanyalah siasat Robert belaka yang memang memancing Fallon untuk dimasukkan ke dalam peti dan diculik. Namun Carter yang sedang memaku peti sempat tertembak Fallon yang untungnya tidak mengenai bagian vital. Right? I'm alive. Tujuan Robert menculik Fallon apa? Agar bisa ditebus oleh Borden dengan membocorkan trik rahasia teleportasinya. Perbuatan yang sangat edan dan tolol sekali sebenarnya ya, demi mendapatkan trik sulap sampai nekat nyulik dong. Robert pun memberikan secari kertas untuk Borden menuliskan rahasianya. Puas dengan hal tersebut, Robert pun akhirnya pergi membawa kertas tersebut lalu memberitahu jika Fallon masih hidup dan sedang dikubur hidup-hidup, yang untungnya masih bisa diselamatkan oleh Borden. You have my notebook. Useless without the keyword. My secret. Your method for the transport of man. Where's my engineer? Fallon! You hear me? Fallon! Setelah itu Robert mendatangi Carter yang sedang dirawat di rumah sakit dan ketika kertas dari Borden dibuka, ternyata hanya bertuliskan satu kata yaitu Tesla. Sadar bahwa selama ini trik sulapnya dibantu dengan alat dari Nikola Tesla, Robert pun mengajak Carter pergi menemuinya di Colorado, Amerika. Namun Carter langsung menolak karena sudah cukup baginya bekerja dengan Robert yang penuh obsesi dan juga resiko. Di lain sisi, hubungan antara Borden dan istrinya Sarah semakin tidak baik karena Sarah cemburu dengan Olivia dan Robert juga terlalu mementingkan sulap daripada keluarganya. Setelah itu Borden menemui Olivia yang dengan brengkesnya Olivia memaksa Borden untuk memilih dirinya dan meninggalkan keluarganya seperti ciri-ciri pelakor pada umumnya.
When you're with me, you're with me. Leave your family at home where they belong. Hubungan suami istri ini pun semakin runyam ketika mereka berdebat hebat di suatu malam. Sarah merasa Borden semakin hari semakin penuh rahasia dan kebohongan. Lalu Sarah bertanya apakah Borden mencintainya. Dan karena Borden sedang emosi-emosinya, dia pun mengatakan, aku tidak mencintaimu. Apa nggak makjleb ya kan? Merasa putus asa, penuh tekanan dan depresi. Dengan nekatnya Sarah pun memutuskan untuk bundir sambil mengingat semua perjalanan hidupnya bersama Borden. Setelah kematian istrinya, Borden yang masih merasa terpukul pun menemui Olivia dan dengan gendengnya mengatakan bahwa dia tidak mencintai Sarah, atau bisa dibilang sebagian dirinya mencintai Sarah, tapi sebagian lainnya mencintai Olivia. Bukannya kelepak-kelepak, Olivia yang jijik dan tidak respek pun akhirnya pergi meninggalkan Borden. Karena menurutnya seorang manusia tidak seharusnya berpikiran seperti itu. Apalagi istrinya baru meninggal. Scene pun berlanjut ke saat Robert menunggu konfirmasi dari Tesla di hotel dan asistennya Ellie akhirnya datang menemui. Tanpa basa-basi, Robert ingin dibuatkan sebuah mesin yang sangat-sangat canggih demi menyempurnakan trik sulapnya. Setelah itu Ellie pun mengajak Robert ke suatu tempat dan menjelaskan bahwa Tesla telah membuat mesin untuk menggantikan generator yang bisa menghidupkan listrik satu kota. Mesin itu tidak memiliki kabel, disalurkan melalui tanah gratis dan tentunya aman bagi warga, lur. Tidak ada kabel-kabel melintang seperti di negara tercinta Konoha kita ini, lur. Mana banyak yang kendor lagi sampai bawah-bawah. Magic. Real magic. Sampai suatu hari Tesla akhirnya bersedia untuk menemui Robert dan di dalam labnya terlihat mesin listrik raksasa. Lalu Tesla pun menjelaskan bahwa tubuh manusia bisa menjadi konduktor untuk menghantarkan listrik. Mereka bertiga pun lanjut makan siang bersama dan Robert meminta Tesla menciptakan sebuah mesin untuk pertunjukan sulapnya yang bahkan mustahil untuk dibayangkan umat manusia. Tesla pun mengatakan bahwa ada mesin luar biasa yang pernah dibuatnya namun ditolak oleh pemerintah, dan untuk mendapatkan mesin tersebut Robert harus merogoh kocek cukup dalam, juga harus mempersiapkan mentalnya karena mesin itu benar-benar di luar batas imajinasi manusia, juga memiliki resiko tinggi. Namun Robert yang sudah kaya tidak mempermasalahkan uang sama sekali dan dia juga siap menerima apapun resikonya. I need something impossible. Perhaps not, but have you considered the cost? Nothing is impossible. What you want is simply expensive. I hope you enjoy the mountain air. This will take some time. Setelah menunggu cukup lama, Tesla akhirnya sudah menyelesaikan mesin listriknya. Tapi ketika topi Robert digunakan untuk bahan uji coba tidak terjadi apa-apa. Tesla pun meminta waktu seminggu untuk memperbaikinya. Lalu saat Robert pulang ke hotel dan melanjutkan membaca buku harian milik Borden, dia menemukan fakta yang sangat mengejutkan bahwa alat dari Tesla bukanlah trik dia yang sesungguhnya. Nah lo, jadi alat listrik yang dipakai pertunjukan itu cuma gimmick aja lur, keren-kerenan aja ya kan? Terus apa dong trik yang sebenarnya? Sabar, nanti ada penjelasannya di belakang. Goodbye, Angier. May you find solace for your thwarted ambition. Tesla is merely the key to my diary, not to my trick. Meski mesin Tesla bukanlah jawabannya, Robert tetap menuntut Tesla untuk menyelesaikan mesinnya yang bisa membuat trik sulapnya tidak tertandingi. Setelah menguji coba ke topi Robert berkali-kali dan tidak ada hasil, kali ini Tesla mencoba materi lain yaitu kucing peliharaan Ellie. Namun tetap tidak berhasil, lur. Melihat kegagalan alat tersebut, Robert yang kecewa pun langsung pergi dari sana. Tapi ketika dia melewati hutan di dekat gedung, terlihat banyak topi miliknya yang berserakan, juga kucing yang sangat mirip dengan peliharaan Ellie tadi. Entah apa yang terjadi atau bagaimana mesin itu bekerja, Tesla pun akan meneliti lebih lanjut selama 2 minggu lamanya, dan jika alatnya sudah benar-benar siap, Robert baru bisa menggunakannya.
to iron out the problems with the machine. We'll send word when it's ready. 2 minggu pun berlalu dan karena tidak ada kabar dari Tesla, Robert kembali ke labnya di atas gunung. Betapa terkejutnya dia melihat lab yang sudah hancur karena ternyata itu adalah ulah dari anak buah Thomas Alva Edison, sang penemu lampu. Jadi lur, antara Edison dan Tesla ini memang saingan pada masanya ya. Namun ternyata Tesla tidak kabur begitu saja. Dia menepati janji menyelesaikan mesin tersebut yang sudah dikirim ke hotel tepat ketika labnya dihancurkan. Di surat yang ditempelkan, Tesla pun berpamitan, juga memberikan instruksi cara penggunaannya dan memberikan sebuah saran, yaitu menghancurkan mesin tersebut karena alat itu hanya akan membawa penderitaan bagi Robert. Tapi of course peringatan itu tidak digubris oleh Robert ya kan, dan kehebatan alat tersebut pun langsung diujinya. Tested the machine, taking precautions in case. Setelah berhasil mencobanya, Robert pun langsung mempersiapkan pertunjukan akbarnya. Dia merekrut kru panggung buta agar tidak mengetahui triknya, juga merekrut kembali Carter. Robert pun mengatakan kepada Carter bahwa pertunjukan itu adalah pertunjukan terakhirnya dan dia akan melakukan satu hal terakhir sebelum pensiun. Singkat cerita, hari H pertunjukan pun tiba, yang tentunya juga ditonton oleh Borden. Dengan kaki pincang dan tongkatnya, Robert naik ke atas panggung. Setelah beberapa trik sulap ditunjukkan di penghujung acara, Robert akhirnya menunjukkan trik pamungkasnya yang luar biasa hebat, yaitu The Real Transported Man. Robert pun masuk ke dalam mesin listrik raksasa. Dia terkena setruman berkali-kali, lalu tiba-tiba Man's reach. Amazing, sangat-sangat amazing. Dalam sepersekian detik, Robert yang menghilang tiba-tiba sudah muncul di belakang penonton, dan itulah Prestige yang sesungguhnya. Jelas Borden pun meluapkan emosinya ke Fallon karena ilusi itu terlalu mustahil untuk dilakukan. Berpindah tempat sangat jauh hanya dalam sepersekian detik, dan Borden yakin itu adalah Robert yang asli, bukan orang tiruan. Pertunjukan demi pertunjukan pun terus digelar ke banyak tempat, dan Borden yang sudah putus asa mengungkap trik tersebut akhirnya mengakui kekalahannya. Don't go back there. You leave him alone. I don't need a secret. We're done. Dan tibalah kita di scene awal film lur, di mana Borden yang ternyata masih penasaran dengan rahasia trik tersebut menjadi sukarelawan ke atas panggung untuk mengecek mesin. Tapi saat akan turun panggung, diam-diam dia pergi ke belakang tepat ketika Robert menghilang dan terjatuh ke dalam tangki air yang terkunci, lalu tewas tenggelam. Ternyata saat itu Borden berusaha menyelamatkan Robert dengan memecahkan kaca, namun sayang usahanya tidak berhasil dan malah membuat dirinya menjadi tersangka pembunuhan hingga divonis hukuman gantung. You will be hanged by the neck. The Lord have mercy on your soul. Setelah dipikir-pikir karena toh sebentar lagi akan mati, melalui pengacaranya Owens, Borden akhirnya setuju jika putrinya Jess dirawat oleh pesulap kaya raya Lord Cartlow, dan dia ingin bertemu dengan Jess untuk terakhir kalinya sebelum dihukum gantung. Tak lama setelah itu datanglah Lord Cartlow bersama Jess, dan Borden pun sangat bahagia melihat putri semata wayangnya tersebut. Namun betapa terkejutnya Borden ketika melihat sosok Cartlow yang ternyata adalah Robert lur. Hah? Kok bisa masih hidup padahal sudah jelas-jelas Borden melihatnya tewas tenggelam ya kan? Dengan tersenyum bangga, puas dan penuh kemenangan, Robert mengatakan jika dia tidak perlu tahu rahasia teleportasi Borden lagi karena trik Robert jauh lebih baik dan sekarang dialah pesulap yang terhebat. Bahkan Borden sebentar lagi akan mati karena telah dijebak menjadi tersangka pembunuhan. Juga kehilangan orang yang paling dicintainya, yaitu sang putri Jess yang sekarang telah dimiliki oleh Robert. Inilah perasaan yang sama ketika Robert kehilangan istrinya Julia, dan inilah satu hal terakhir yang diinginkan oleh Robert, yaitu memenangkan persaingan dengan Borden dan membuat hidupnya hancur berantakan. Wow. All I wanted to do was prove that I was a better magician.
I know how hard it is to have someone so taken away from you, don't I? Don't do this. Don't do this, Angie. No. Just. You have to agree. Mine is better. Angie, you're gonna bang me! But you can put a stop to this now! Sesampainya di rumah, Robert kedatangan tamu yaitu Carter yang tentunya dia juga sangat-sangat terkejut mengetahui Cartlow adalah Robert. Padahal sudah jelas-jelas Carter melihat mayat Robert dengan mata kepalanya sendiri. Carter pun sadar jika dirinya direkrut kembali hanya untuk memuluskan aksi balas dendam Robert yang ingin menghancurkan hidup Borden. Mengetahui tindakan Robert yang sangat kelewatan batas, Carter pun langsung pergi dari sana dengan perasaan yang sangat muak kepada Robert. You're letting him hang, and I helped you. Looking after. She needs a father. How is it you're still alive, Robert? I saw you on a slab. Di lain sisi, Borden ditemui perancang ilusinya Fallon untuk mengucapkan salam perpisahan, dan tak lama setelahnya Borden pun akhirnya dihukum gantung yang memberikan pesan terakhir yaitu Abracadabra. Namun di saat yang sama, Lur, Fallon pergi ke tempat Robert dan tiba-tiba You have any say? Sangat-sangat mind-blowing sekali, bukan Lur? Sesuai dugaan Carter sejak awal bahwa Borden memiliki orang kembar, tapi yang tak disangka-sangka Fallon adalah saudara kembar identiknya yang menyamar. Mereka saling berbagi peran tidak hanya di pertunjukan, tapi juga di kehidupan. Betul sekali, mereka berdua sama-sama mencintai Sarah dan Olivia. Sharing, Lur, mereka, Lur. Itulah kenapa emosinya tidak stabil. Robert pun tidak menyangka triknya memang sesederhana itu seperti ucapan Carter. Tapi Borden mengatakan bahwa itu tidaklah semudah yang dibayangkan karena dua orang harus memiliki satu hidup yang sama. Bahkan sampai rela memotong dua jari agar benar-benar mirip. Inilah bentuk dari perjuangan, pengorbanan, pengabdian, dan dedikasi untuk dunia seni. Bahkan sekarang kita tidak tahu siapakah yang Borden dan siapakah yang Fallon, Lur. Itu yang dihukum gantungan mati, Borden apa Fallon tuh, nggak tahu lah pokoknya. We were both Fallon, and we were both Borden. What about Olivia and her wife? We each loved one of them. I understand blazing again. Sacrifice, Robert. That's the price of a good trick. Mendengar itu, Robert pun mengatakan bahwa pengorbanan Borden dan Fallon tidak sebanding dengannya. Karena ternyata mesin dari Tesla bisa membuat objek apapun menjadi ganda sebanyak apapun yang dia mau. Setiap pertunjukan Robert selalu ketar-ketir karena tidak tahu dirinya yang manakah yang masuk ke tangki air. Kematian yang dilakukan berulang-ulang kali dan sangat menyakitkan tetap dilakukan Robert demi pengorbanan dan demi prestige yang sesungguhnya. Lalu tak lama kemudian Robert pun akhirnya meninggoy. Inilah gambaran dari ambisi berlebihan yang akhirnya menghancurkan hidupnya sendiri. The world is simple, solid all the way through. If I be the man in the box, all in the prestige. Setelah kematian Robert, Borden atau Fallon pulang menemui putrinya Jess dan terlihat Carter yang sudah mengetahui rahasia saudara kembarnya. Di akhir film, penonton diajak melihat banyaknya tangki air berisi mayat-mayat Robert dan seperti kata-kata di awal film, apakah kamu sudah memperhatikan baik-baik? Want to be fooled. Abuyar. Kosong koreknya, Lur. Dua sisi sama-sama kosong. Tapi kalau misalnya kita usap-usap gini dikit, masih kosong, ya. Tapi usap lagi, keluar gambar. Amazing, bukan? Walah.